Welcome to We Need to Talk episode Riding on K-pop Innovation, a marketing trend with Alira Dwi Payana, Korean culture and business enthusiast. We need to talk. Tapi I would say sebelum itu kita nggak pernah tahu purchasing power para K-popers. Kalau mereka sendiri melihat outlook-nya masih panjang dan mereka akan berusaha sekeras mungkin secara kolektif ya. Jadi ini nggak ngomongin perusahaan X lagi berusaha, nggak, tapi secara kolektif mereka berusaha agar tren ini akan bertahan sepanjang dan selama mungkin. Halo semua, kenalin aku Hazel Itamara dan di sini kita juga ditemani sama narasumber kita Kak Alira. Hai Kak Alira. Halo teman-teman lingkaran dan halo Hazel. Halo, oh ya teman-teman pada dari mana nih yang nonton semua yang paling jauh boleh ditaruh di chat ya. Kan kita ya, pengen tahu domisili kalian boleh dari mana. sharing Iya. di domisilinya di mana. Sharing domisili boleh di chat. Oh ya, sekarang kita mau kenalan sama Kak Aliranya langsung. Kak Alira ini dengar-dengar Kak Alira tuh sekarang kerja di Generali ya, di perusahaan asuransi dari Italia, benar Kak? Betul. Sekarang saya full time-nya kerja di Generali. Oh ya, nah kan hari ini kita mau ngomongin soal Korea kan Kak. Nah, dengar-dengar juga Kak Alira ini pernah kuliah sama kerja di Korea ya Kak? Benar, saya tinggal untuk studi dan untuk kerja di Korea selama total 6 tahun. Oh, itu mungkin gara-gara itu Kak Alira jadi tertarik sama asal-usul tren bisnis di Korea ya Kak sekarang? Lebih ke karena udah jadi bagian dari hidup ya, jadi nggak bisa kabur juga gitu. Kak Alira ini juga fans Korea ya Kak? Awalnya sih biasa aja ya, cuman karena di sana jadi akhirnya ngikutin juga tuntutan pekerjaan dan kehidupan. Oh iya, cukup lama juga ya Kak di situ? Yap. Oke, jadi mungkin kita masuk aja ke diskusi. Nah, kan kalau K-pop Invasion ini memang dari dekade sebelumnya memang sangat hype ya, kayak sekarang apalagi yang baru-baru viral ini BTS Meal dari McD yang memang bikin orang-orang pada ngantri. Memang sekarang tuh K-pop tuh menjadi bagian dari global landscape kita. Nah, sekarang tuh aku pengen ngomongin dari sejarah aja nih Kak. Kayak kalau misalnya K-pop Invasion ini kira-kira tuh bermula dari mana sih dan kayak apa sih yang bisa menyebabkan budaya Korea ini bisa diterima secara skala internasional Kak? Oke, jadi kalau ngomongin sejarah K-pop pasti versinya banyak ya teman-teman. Jadi apa yang aku sharing di sini adalah salah satu versi yang mungkin banyak orang yakini di luar sana. Cuman lagi-lagi yang namanya sejarah tuh pasti nanti beda sudut pandang, beda lagi cara memandangnya gitu ya. Jadi kalau dibilang K-pop Invasion, kalau Korea ini ekonominya berkembang pesat setelah, jadi gini, Korea ini terdampak di IMF krisis ya, sama kayak Indonesia, krisis 98. Korea bilangnya IMF period gitu, karena di sana mereka bergantung banget sama kredit dari IMF. But anyway, sebelumnya mungkin Korea nggak terlalu dipertimbangkan di dunia bisnis segala macam, karena industrinya masih nggak semaju itu gitu. Tapi yang namanya entertainment di dalam negeri itu sudah besar dari dulu gitu. Jadi yang namanya orang jualan CD atau zaman dulu masih jualannya kaset kali ya. Jualan kaset lagu lokal itu porsinya besar tapi hanya domestik aja gitu. Lalu kalau yang kita yakini sebagai K-pop sekarang, kalau kita eksklusif ngomonginnya K-pop, mungkin banyaknya pikirnya ke arah idol. Oke, jadi lebih mengerucut lagi ya. Jadi nggak yang semuanya secara general diomongin karena pasti panjang banget. Kalau ngomongin idol munculnya dari mana? Ini dari tahun 90-an, ditandai itu dari kemunculan boy band generasi pertama. Karena kita sekarang ngomonginnya kan kalau teman-teman suka K-pop first gen, second gen gitu, third gen gitu. Generasi sekarang ini dibilangnya kita lagi masuk ke generasi keempat. Generasi pertama itu HOT,
terus God, Jack Sekise, atau tulisannya Sex Kiss tapi bacanya Jack Sekise. Terus masuk ke generasi kedua, masuk ke TVXQ, Super Junior segala macam. Nah, gimana kok yang tadinya musik lokal jadi internasional? Sebenarnya logikanya gini, Korea itu negara kecil, secara populasi, secara luas tanah juga kecil. Jadi mereka harus pada saat mereka berkembang ya pasti akan ekspansi ke luar negeri. Apakah pada saat awal-awal HOT, God muncul mereka bayanginnya langsung sebesar sekarang di dunia semua orang nari-nari K-pop. Terus kalau bilangnya tuh dalam bahasa Korea Dongyang Olgul. Dongyang Olgul tuh artinya kayak Asian face gitu. Apakah mereka membayangkan Asian face akan tampil di Eropa dan kemudian tiketnya sold out segala macam? Mungkin masih jauh karena target ekspansi pertamanya negara tetangga dulu, Jepang. Gitu. Kenapa Jepang? Kok nggak Cina? Kok nggak negara lain? Karena dulu kalau zamannya, aku nggak tahu teman-teman umur berapa, tapi di awal tahun 2000-an, kiblat musik dunia itu ya dua, yang paling besar Amerika, kalau di Asia paling besar Jepang. Gitu sih. Jadi dari dia mulai terus ekspansi ke Jepang, terus jadilah ke negara-negara lainnya, termasuk Cina, termasuk kalau di Asia Tenggara, yang paling reseptif terhadap K-pop di awal-awal itu adalah Thailand gitu. Jadi kalau teman-teman suka boy band atau K-pop idols yang dari first gen atau second gen, nggak heran kalau dia mungkin schedule internasional pertamanya tuh konser di Thailand gitu, karena dia paling reseptif juga. Gitu sih, kurang lebih ya singkatnya. Oh, I see, Kak. Nah, dari segi entertainment kan kita dari tadi ngomonginnya. Nah, kalau misalnya budaya Korea ini dari sendiri itu seberapa berdampak sih kepada bisnis negara Korea itu sendiri, Kak? Kalau di awal-awal pada saat awal berkembang ya signifikannya nggak terlalu besar ya. Tapi seiring berjalannya waktu dari entertainment ini kan pengaruh kemana-mana. Ya, betul. Aku bisa cerita mungkin dari salah satu sisi aja, yaitu sisi diplomasi gitu ya. Sekarang itu K-pop atau Hallyu Wave, Hallyu itu nggak cuma musik berarti ya, jadi termasuk drama, termasuk semuanya. Itu mempengaruhi diplomasi Korea karena secara tidak langsung pada saat Korea ini sedang bernegosiasi atau ingin membangun hubungan bilateral segala macam, ada favorable view atau view yang cukup positif terhadap negara ini sendiri gitu. Dibantu dengan persebaran K-pop. Gimana maksudnya? Kok ribet bahasanya? Well, gini aja lah. Kalau kita nggak tahu any Korean culture, nggak suka Korean drama, gitu, nggak akan semudah itu untuk kita menerima bisnis-bisnis baru atau membuka pintu untuk jalinan kerjasama gitu, seperti yang terjadi sekarang. Jadi soft diplomacy itu real, jadi itu berpengaruh banget di Korea. Dan dunia luas, ada lebih dari 190 negara, ini soft diplomasinya mau dipakai kemana? I would say ASEAN adalah salah satu tujuan utama. Makanya ini sangat berpengaruh untuk orang Indonesia. Oh iya, Kak, berarti Indonesia ini juga untuk segi audiens juga salah satu yang paling banyak. Betul kan, Kak? Betul. Nah, gara-gara audiens paling banyak ini, makanya Indonesia ini akhir-akhir ini juga mengadopsi banget nih tren Korea ini. Contohnya seperti yang dilakukan para brand-brand ternama seperti Tokopedia dan Shopee tersebut. Nah, kira-kira untuk kasus Indonesia ini, dengan cara apa sih kayak budaya Korea ini bisa masuk dengan mudah, apakah dengan propaganda saja cukup? Karena seperti saya bilang tadi, kayak audiensnya tuh kan banyak banget. Nah, kayak apa sih yang membuat Indonesia itu bisa menerima unsur-unsur Korea tersebut di dalam negaranya? Ini pertanyaan bagus dan mungkin audiens bisa jawab juga ya. Kenapa coba teman-teman kalau nonton misalnya, drama? Gitu. Iya, teman-teman yang punya opini boleh ditulis juga loh, teman-teman. Iya, kenapa kira-kira teman-teman lebih pilih nonton drama Korea atau film Korea dibandingkan dulu waktu awal-awal tahun 2000 nontonnya Bollywood gitu. Atau aku sempet juga ngalamin, aku kaget sih awal-awal aku ke Korea tuh kuliah berarti 2015-an ya. Banyak yang nonton drama Turki.
Turki? Ya, karena disiarin di TV kita gitu. Jadi Oh, kenapa coba teman-teman milih kayaknya lebih bagus Korea gitu. mhm, Pasti banyak nih pendapatnya, ada yang bilang mhm. tuh lebih Oh, relate. ini lebih relate. Aku Oke. setuju sih. Aku setuju. Ada yang bilang Mhm. sinematografi berkualitas dari Sinemat segi cerita. storyline-nya bagus. Search Selalu sesuatu search yang baru. betul Oke, kayak sih. ini ya, sesuatu yang baru tuh ini kayak kemarin yang Crash Landing on You gitu ya. Atau Men Who Come from the Star, itu kan nggak kepikiran tuh agak-agak fiksi-fiksi gimana gitu. Mhm, Genrenya beragam. konsepnya variatif, Oke. Nah, visual. jadi dari ini kita udah banyak Mhm, ya jawaban kenapa betul. Korea ini bisa wah diterima dengan Mhm, mudahnya. Selain karena ganteng, karena ada yang bilang tuh ganteng, visual, acting. Okay, yes. So I think that's mhm, one of the factors dari banyak faktor yang ada. Memang hiburan yang mereka ciptakan itu dibikin relatable sama orang gitu. betul. Drama Turki menarik, terus drama Amerika juga menarik, tapi apakah relatable sama audiens Indonesia? Mungkin enggak Mhm, gitu. Bollywood juga zaman dulu wow sangat engaging, captivating gitu. Tapi apakah kita bisa relate bahwa setiap satu scene terus dia menari dan bernyanyi gitu. Mungkin faktor-faktor itu yang dipenuhi oleh Korean drama. Dan kalau misalnya ngomongin dari orang suka satu drama itu kan satu medium ya. Nanti dia mhm. suka OST-nya, Iya, soundtrack-nya kan. nyambung dia, heeh. Lebih suka soundtrack-nya. Dia kepo siapa nih yang nyanyi soundtrack-nya. Oh, yang nyanyi soundtrack-nya misalnya Baekhyun. Oh, Baekhyun tuh ternyata anggota EXO. Lama-lama kepoinnya EXO. Lama-lama K-pop. Jadi kemana-mana kan. Jadi ekosistemnya udah ada sih. Dan udah ready buat dikepoin gitu. Emang dibuat untuk bisa merangkul banyak orang. Dan ada satu lagi faktor yang aku mau bilang, konsep idol itu diciptakan memang sengaja diciptakan bahwa mereka itu seakan-akan dekat tapi jauh. Jadi dekatnya gimana? Coba aku awalnya tuh bingung ya, kenapa entertainment atau si agensi atau si perusahaan harus supply facts soal idol ini. Si member A golongan darahnya AB, udah gitu hobinya ini, Iya. terus segala macam. Itu tuh kalau di artis lain mungkin kita akan tahu dari interview. Oh Kita iya akan tahu betul. dari medium lain. Tapi kalau Informasi dipublikasikan gitu ya, Kak? ya infonya sengaja dipublikasikan, Mhm, sengaja juga disuplai sama agensi gitu. Dan itu tuh berarti memang membuat biar si tokoh ini lebih relatable, lebih dikenal dan tapi juga dibuat tentu ada jarak ya, ada jauhnya karena lebih dreamy gitu. Kalau dia relatable banget kayak artis Amerika kan, kalau kita fansign itu bisa semua orang mhm. pelukan, foto itu sesuatu yang biasa di konser. Cuman di Korea dibuatnya ada eksklusivitasnya gitu. I see, Kak. Nah, kan dari yang kita lihat yang dilakukan brand-brand ternama seperti Shopee dan Tokopedia ini mereka, baru akhir-akhir ini kan, mungkin sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, menggandeng para artis-artis Korea ini untuk menjadi brand ambassador. Nah, menurut, Kak Alira ini tuh mereka menggandeng mereka tuh cuman karena lagi viral, karena kayak lagi in banget nih K-pop atau mereka ada tujuan khusus untuk, mmm, memilih mereka sebagai brand ambassador dibanding misalnya artis-artis lokal atau artis-artis lain gitu, Kak? Ada unsur coba-coba gitu. Hmm, Nggak mungkin kan kita tahu. Jadi gimana ya? Konser K-pop itu masuk ke Indonesia mungkin yang besar, yang solo ya. Kalau yang festival-festival gitu sih udah banyak dari 2009, 2010. Cuma mungkin yang solo tuh yang aku paling inget banget, waktu orang harus antri offline tiket Super Junior, terus harus dibubarkan polisi gitu. Itu mungkin sesuatu yang menggemparkan tahun 2012-an. Jadi sebenarnya anime K-pop tuh udah ada dari early, dari tahun-tahun segitulah 2012 gitu. Cuman kenapa iklan Shopee sama Blackpink baru keluar 2018?
Banyak faktornya, karena I would say ini personal opinion, observations gitu. Nggak ada statistik yang backup, tapi I would say sebelum itu kita nggak pernah tahu purchasing power para K-popers. Karena kita tahu mereka jago streaming, kita tahu jago banget di sosial media, tapi kita belum ada backup statistik yang bisa bilang kalau K-popers ini purchasing power-nya besar. Jadi dan influence-nya besar gitu. Jadi memang ada trial error. Lalu kenapa dari satu mulai nih? I would say yang pertama si Shopee dengan Blackpink. Kenapa terus jadi banyak banget? Ya karena sukses berarti. Karena itu berhasil mendapatkan apapun yang dituju, misalnya engagement-nya, perhatiannya, atau impressions-nya gitu. Dan ada juga banyak cara untuk membuat brand ambassador ini bisa menjadi sesuatu yang menarik perhatian. Kalau dulu kan dijadiin brand ambassador, bikinin iklan khusus, diundang buat tampil di Indonesia ya, di festival offline gitu. Tapi kalau sekarang ternyata orang sudah puas di saat pandemi seperti ini, orang sudah puas dengan bikin talk show khusus dan performance khusus. Atau BTS bilang kayak Tokopedia dalam bahasa Indonesia tuh orang udah lumayan senang gitu, udah punya favorable response. So kalau ditanya emang beneran efektif atau enggak, atau ini jangan-jangan ikutan tren doang atau enggak, well sebenarnya semuanya alasan yang valid, dan kita melihat ini tren yang masih belum berhenti, masih berjalan terus. Betul. Berarti itu efektif gitu. I don't know, mungkin di sini ada yang kerja pasti yang di Shopee, tapi dan kalau you keep using them berarti it's still effective gitu. Iya. Nah, kalau misalnya menurut Kak Alira dari sudut pandang misalnya kan dulu sebelum K-pop ini tuh mulai benar-benar viral di Indonesia kan dulu ada semacam persepsi kalau misalnya Korea itu artis-artisnya itu operasi plastik dan sebagainya. Jadi kayak ada semacam kayak kontroversi yang dulu pernah terjadi dan sekarang tren ini tuh menjadi seperti mendunia gini Kak. Menurut Kak Alira gimana Kak? Jadi dulu lebih ada sentingan negatif, sekarang orang makin langsung banyak berpindah ya? gitu. Iya. Okay. Apa sih yang bikin kayak yang dulu berpikiran seperti itu tuh bisa sekarang tuh menerima seperti itu? I would say normanya juga berubah ya gitu. Karena gimana ya? Kita semakin terbuka terhadap perbedaan, kita semakin terbuka terhadap hal-hal baru yang mungkin sebelumnya tidak ada. Aku nggak bisa bilang hal-hal baru ini bertentangan dengan norma di Indonesia, nggak, tapi lebih ke hal-hal yang sebelumnya nggak ada. Kenapa kok dulu orang selentingannya operasi plastik itu menjadi sesuatu yang negatif? Ya karena betul. Di Indonesia belum ada, belum normal, bukan belum ada, belum normal. Tapi sekarang message soal body positivity, soal be you, do you, itu sekarang lebih ditekenin ya Kak di sosial media dan di banyak platform. Jadi lama-lama orang juga terbiasa dan lama-lama orang melihat kayak ternyata cowok kalau pakai skincare lebih ganteng, misalnya kayak gitu kan. Ternyata yang harus jaga penampilan gak cuma cewek, cowok juga. Lama-lama akhirnya message-nya juga berubah dan ya ada bagusnya ya kita terbuka terhadap sesuatu yang baru gitu. Jadi itu sebenarnya mengikuti perkembangan zaman sih ya. Dan ini nggak habis kok. Maksudnya orang yang masih punya pendapat kayak K-pop semuanya plastik atau budaya Korea itu semuanya mesin bikinan agensi, itu juga pasti masih ada. Dan betul. Yang berbeda adalah yang berbeda adalah tadinya misalnya yang satu geng yang fans cuma satu orang, sekarang karena dia coba nonton ternyata drama Korea seru ya, lagi pandemi gak ada tontonan, akhirnya jadi nyebar. Nah Kak, iya, I see. Dan kan kalau misalnya fans Korea itu memang terkenal sangat mungkin sangat ekspresif dan aktif ya Kak. Dan loyal. Kira-kira loyal. Nah, kira-kira apa sih yang benar-benar bikin loyalitas tuh? Karena kan
dulu misalnya ada era di mana orang-orang ngefans sama One Direction misalnya, dan sekarang orang-orang ngefans fans-fans tersebut tuh beralih jadi BTS misalnya. Nah gitu Kak, kira-kira tuh apa sih yang bikin kayak unsur apa sih yang bikin Korea fans-fans Korea itu sangat loyal kepada Korea doang gitu, Ada loyalitas? banyak pastinya. Cuman salah satunya gini, di Korea, di budaya perfandoman itu memang dibuat bahwa yang bisa mendukung atau yang bisa memberikan kebahagiaan untuk artis kamu tuh ya loyalitasmu. Ibaratnya kayak gitulah ya. Ini Betul, implicit betul. message. Kenapa? Karena ditekankan banget bahwa artis kamu bisa menang award, artis kamu bisa jadi nomor 1 di weekly music shows karena kamu streaming, karena kamu menunjukkan supportnya, dan cara menunjukkan support itu benar-benar sudah dibuat sistematis. Kalau dia comeback, ya kita tonton videonya, terus kita vote, terus kita beli lagunya. Itu tuh sistematis. Dan orang tuh bisa lihat efek langsung dari perbuatannya. I would say kayak gitu. Karena kalau di Indonesia, ya lagi-lagi ini pengetahuannya lama, ini sebelum aku ke Korea, jadi mungkin sekarang udah basi. Cuman kalau di Indonesia aku suka, let's say aku suka sama Raisa, terus aku bisa beli albumnya gitu. Dulu zamannya physical album, beli albumnya, tapi aku nggak tahu tindakanku ini artinya apa. Apakah Raisa terus jadi menang nomor 1 atau apa? Atau Raisa jadi tahu bahwa aku ngefans sama dia gitu. Jadi nggak kelihatan gitu loh efek dari tindakanku. Langsungnya, iya. Yes. Kalau di K-pop ini ada kolektivism, ada yang ngatur, bahkan ada yang volunteer, I would say ini volunteer ya, karena nggak dibayar kan, untuk naruh English subtitle di konten tiap idol. Iya. Kenapa? Karena harapannya kalau ada English subtitle, international fans akan makin banyak, Bisa international mengerti, fans iya. makin banyak, nanti dia konser di luar negeri makin famous. Jadi oh artis gue kalau makin famous dia makin happy. Kalau dia makin happy, I'm a successful and proud fan. Jadi ada rasa pride itu sih yang ditonjolkan, dan para fansnya cukup happy dengan reward seperti itu gitu. Berbeda kalau misalnya karena aku juga ngefans sama artis dari negara-negara lain gitu. Kalau misalnya di Italia kita cuma punya sistem chart. Jadi bukan chart, penjualan album gitu. The highest I can do for them, beli albumnya, terus nanti dia menang misalnya 1 kali platinum, berarti dia jual 500.000 kopi album. Ya udah, cuman gitu doang. Tapi kalau konser bisa beli VIP pass, foto bareng, pelukan, cuman udah gitu. Ya udah, dan aku puas dengan itu. Tapi kalau K-pop fans sekarang dibuatnya kompetisi kan, mau ikut fansign aja beli albumnya harus beli album banyak, iya. Exactly. Dan kalau menang tuh jadi lebih berharga, jadi lebih senang gitu sih. Jadi memang dibuat sistematis, dan itu sistematisnya menguntungkan, tentu saja menguntungkan agensi dan artisnya. Iya. Dan fans-fansnya juga seneng kan Kak jadinya. Yes, iya, benar. banyak banget benefitnya gitu. Benar. Nah, kalau misalnya kita udah ngomongin lebih kayak ke culture K-pop itu sendiri, kalau misalnya dari segi marketing ini Kak, kira-kira itu is menggandeng para K-pop ini, para K-pop artis ini apakah ini strategi terbaik yang bisa dilakukan oleh company e-commerce sekarang, atau kira-kira ada strategi yang lebih bagus yang bisa mereka lakukan? Karena tentunya untuk mengundang mereka itu mengeluarkan biaya yang sangat banyak, sudah pasti, dan nggak cuma misalnya Tokopedia, karena mereka juga mengundang Blackpink misalnya selain BTS. Jadi kira-kira apakah yang mereka keluarkan ini apakah yang mereka keluarkan ini tuh sangat worth it? Apa ada strategi lain sih yang mungkin mereka bisa lakukan yang lebih efektif dibanding mengikuti tren ini misalnya gitu Kak? Aku yakin semua company ini pasti punya banyak cara untuk meraih target marketnya. Kenapa? Karena kalau dilihat-lihat e-commerce, kalau sebut merek ya, Shopee kan misalnya, Shopee kan dia meskipun pada saat itu sudah
aku ngomongin ini pada zamannya Cristiano Ronaldo jadi ambassador sama Didi Kempot gitu. Mereka nggak stop di satu cara, yaitu pakai K-pop, ya nggak sih? Tapi mereka juga pakai artis-artis lain yang memang mendukung target marketnya. Jadi I think banyak cara, tergantung target marketnya siapa. Dan tergantung, kalau teman-teman belajar marketing, tergantung tujuannya apa. Gitu. Maksudnya gini, yes, semua pengen dapat revenue atau pendapatan yang lebih tinggi, sure. Tapi kadang kalau marketing kita mulai dari tahap misalnya awareness kan. Dari awareness, habis dari awareness masuk ke tahap consideration. Jadi kalau masuk awareness itu kita bikin acara atau event atau brand ambassador yang bisa mendatangkan massa sebanyak-banyaknya. Oke, karena kita baru mulai. Habis itu kita masuk ke consideration, baru kita membuat gimana caranya brand kita atau produk kita menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh calon customer. Nah, mungkin pada saat masuk ke consideration ini, orang lebih suka lihat artis yang relatable, misalnya jualan produk skincare untuk market Indonesia, dibanding lihat Suzy startup sebagai brand ambassador, mungkin orang lebih suka ngelihat siapa yang artis Indonesia yang terkenal, mau Prilly atau Konsina gitu misalnya, karena kulit Prilly lebih Indonesia dan dia bisa menjelaskan produk lebih baik dibanding Suzy yang cuma pakai doang semprot terus wah jadi cantik gitu kan, mungkin seperti itu. Lalu baru yang terakhir masuk ke tahap misalnya udah jadi consideration, tahap meyakinkan orang buat beli. Itu nanti mungkin ambasadornya ganti lagi kayak gitu. Jadi pasti berbeda-beda ya. Aku yakin nggak sesimpel itu bilang K-pop lagi rame, udahlah kita pakai brand K-pop aja. Pasti nggak kayak gitu. Atau nggak abis bikin kontroversi di media sosial terus langsung udahlah kita giveaway aja biar tertutup engagement-nya yang positif. Nggak sih, pasti banyak pertimbangannya. Jadi apakah K-pop sangat efektif? Mungkin untuk tahap awareness, karena masanya banyak, dan rata-rata kan usia produktif ya, usia muda dan produktif, jadi masih anak sekolah atau dia sudah bekerja di tahap-tahap awal gitu. Jadi mungkin itu salah satu considerations yang diambil para brand-brand besar, begitu. Berarti untuk menangkap perhatian mereka, maksudnya untuk menangkap perhatian saja itu sudah sangat efektif ya untuk mengundang para yang dituju K-pop artis. Nah, oke Kak. Oh iya teman-teman, by the way kalau misalnya kalian udah mulai mau nanyain pertanyaan di sela-sela pembicaraan juga silahkan komen. Karena pasti juga pada kepo kan sama Kak Alira yang udah pernah berpengalaman banget nih kuliah sama kerja di Jepang, sorry itu aku. Kerja di Korea. Jadi boleh langsung dibahas di chat, ditanyakan di chat aja. Sementara ini aku pengen nanya nih ke Kak Alira, kira-kira kalau misalnya selain strategi brand ambassador yang dilakukan misalnya Tokped dan Shopee ini, strategi dan perusahaan apa saja sih yang menggunakan tren Korea selain dua pemain market terbesar ini? I would say perusahaan Korea sendiri ya. Maksudnya mereka tahu bahwa sekarang ini sekedar apa ya, teman-teman juga mungkin sadar lah ya, sekarang banyak nih konten creator yang menggunakan Indonesia sebagai sumber market gitu, terutama YouTubers gitu. Jadi aku lumayan kaget karena YouTubers berbahasa Indonesia banyak. Oke, that's good. Tapi aku kagetnya adalah ada YouTuber yang nggak bisa bahasa Indonesia, tapi bikin channel full untuk market Indonesia dari Korea nih. Gitu. Dan ternyata dengan mereka bikin konten-konten seperti itu tuh kok subscribernya tuh mau 100.000. Dan aku ketemu mereka personally di Korea, aku pernah kerja bareng sama mereka. Terus aku ya kaget gitu, aku nggak tahu mereka siapa, karena aku mungkin jarang lihat YouTube channel-channel yang berbahasa Indonesia. Cuma pas aku ketemu, dia memperkenalkan, oh ya saya X dari channel ini, dan channel itu bahasa Indonesia, nama channelnya gitu. Terus aku kira kayak, oh gitu, berarti kamu bisa bahasa Indonesia. Oh enggak sih, kita kesana cuma liburan aja. Tapi
Oh wow, oke. Terus tapi sekarang kamu kerjanya sekarang kita mau jadi full time jadi content creator untuk market Indonesia. Jadi itu berhasil loh ternyata. Bahkan dengan tidak berbicara bahasa Indonesia ya? Ya, itu berhasil. Ini baru Mhm, ngomongin content creator kecil ya. Maksudnya kan mhm, ukurannya masih kecil. Cuman mhm. brand-brand juga gitu. Brand-brand juga sadar bahwa mereka bisa dapat favorable views, brand Korea, favorable views ketika mereka menggait market Indonesia dengan baik gitu. Ada kalau yang spesifik dia launching di Indonesia dengan brand ambassador yang famous sih aku belum bisa kasih contoh karena sekarang nggak kepikiran, lupa. Cuman salah satunya misalnya 2019 akhir tuh Korean Air kan airline global ya, flag carrier Korea, meskipun swasta, bukan BUMN, itu dia pure swasta. Tahu bahwa orang Indonesia orang global itu sangat taruh perhatian ke Korea, dia menggaetnya Super M, which is boy band ya, idol yang oke, dia targetnya memang mau mengglobal, tapi kan orang yang naik pesawat marketnya Korean Air, to be very honest, berapa sih yang masih muda dan K-popers? Banyak business traveler loh di situ. Tapi they take the risk untuk pakai Super M sebagai brand ambassador dan mengganti video safety in-flight safety video itu jadi pakai Super M. Jadi itu sebenarnya salah satu contoh bahwa brand Korea juga sadar this Hallyu Wave, this Korean Wave itu membawa banyak perhatian ke mereka gitu. Dan mereka memanfaatkan itu dalam arah yang sama lah dengan brand-brand kita. I see, Kak. Berarti aku juga mau nanya nih, Kak, kalau misalnya kira-kira dengan adanya virality Korea ini di belahan dunia ini, kira-kira ini viral ini bakal bertahan dengan jangka panjang atau gimana kira-kira proyeksi untuk kedepannya ini kira-kira kayak gimana nih, Kak, untuk future-nya Korean culture ini? Aku mungkin bisa sharingnya dari view beberapa pelaku bisnis di Korea gitu, karena aku sempat kerja dengan mereka. Kalau mereka sendiri melihat outlook-nya masih panjang, dan mereka akan berusaha sekeras mungkin secara kolektif ya. Jadi ini nggak ngomongin perusahaan X lagi berusaha, nggak, tapi secara kolektif mereka berusaha agar tren ini akan bertahan sepanjang dan selama mungkin. Karena eventually mereka butuh market global, mereka butuh revenue dari penduduk dunia lah jatuhnya, kayak gitu. Dan kalau ditanya sampai berapa tahun, tiap industri punya proyeksi yang berbeda. Kalau industri entertainment pasti kita sering lihat kok sebenarnya para petinggi industri ini menjelaskan visinya untuk beberapa tahun ke depan. Misalnya dari Hype ada Bang Si-hyuk yang menjelaskan apa sih rencana Hype untuk beberapa tahun ke depan. SM juga begitu. JYP aku nggak tahu 2021 dia ada buka audisi. Ya, buka ini terbuka atau enggak sih, kayak visi company dia mau kemana kayak gitu. Cuman ya setiap industri punya proyeksi yang berbeda, tapi diperkirakan akan masih sangat panjang. I think that's it. Apalagi dengan adanya ini, Kak, kan sekarang tuh K-pop idol tuh bahkan nggak cuman orang Korea kan, Kak. Bahkan ada orang Indonesia pun yang bisa jadi K-pop idol. Nah, menurut Kak Alira ini, tanggapan Kak Alira gimana sih? Apakah ini akan kayak menghapus kayak nama K-pop ini karena makin banyak persona dari banyak negara lain, atau ini menjadi hal yang cukup bagus untuk diversity Korea itu sendiri? Ini a view. This will be a very very controversial view. Jadi ini view pribadi aku. Kita tahu Korean idols traditionally, at least sampai aku bilang sampai third generation. Karena kalau fourth gen mungkin aku banyak yang aku nggak tahu. Tapi traditionally Korean idols itu penampilannya akan seperti orang Korea, meskipun keluarga negaraannya bukan. Meskipun dia orang Asia Tenggara tuh lagi-lagi banyaknya Thailand ya. Aku kayaknya belum pernah dengar idol dari Vietnam atau dari
Singapura. Iya, Indonesia baru kan, baru, iya. baru banget gitu. Tapi penampilannya sebisa mungkin akan mendekati ideal Korea. Oke. Sorry. Jadi ini menggambarkan bahwa pada saat ini, at least atau pada saat sampai third gen lah, masyarakat Korea belum bisa terima diversity. Masih carinya yang Betul. relatable dengan mereka gitu. Cuman sekarang makin banyak misalnya berkewarganegaraan lain gitu, atau mungkin look-nya lebih diverse lagi. Ini ada dua, kalau aku pribadi punya dua pandangan. Yang pertama, mereka sudah mulai mempersiapkan diri. Mereka itu, I would say, agency ya. Agency sudah mulai mempersiapkan diri untuk market yang lebih diverse. Atau ini adalah survival strategy karena di dalam negeri persaingan sangat ketat. Karena persaingannya sangat ketat, mereka tidak berencana untuk menang di dalam negeri, tapi berencana untuk mendapatkan hati penggemar global. Gitu. Kalau aku sendiri percayanya sih lebih ke yang kedua, survival strategy dulu dibandingkan agensi berusaha menjadi lebih diverse. Kenapa? Karena bikin idol, debutin grup itu mahal. Jadi kalau dibilang mau coba-coba take risky movement, mungkin aku nggak terlalu percaya dengan view yang terlalu positif seperti itu. I see, Kak. Oke, jadi ini kan udah mulai banyak pertanyaan nih dari teman-teman sekalian. Oh ya, jadi kalau yang masih mau tanya juga masih bisa drop pertanyaan di bawah, dan aku bakal cari beberapa pertanyaan yang bisa dijawab kali ya sekarang. Oh, ini ada pertanyaan menarik banget nih dari Nurul M. Halo Kak Alira, kalau buat citra Indonesia sendiri itu di Korea itu gimana sih? Apa masyarakatnya cenderung malah nggak begitu tahu sama Indonesia? Selain tadi konten kreator yang dibahas Kak Alira, kira-kira kalau dari pengalaman Kak Alira sendiri tinggal di Korea, mereka tuh ada knowledge yang cukup gak sih soal budaya Indonesia? Kalau budaya, I don't think mereka tahu atau mau tahu. Tapi kalau untuk berita, yes, gini, hubungan Korea dan Indonesia itu sangat progresnya sangat baik dalam beberapa tahun terakhir. Jadi ada perbedaan drastis mengenai jumlah berita Indonesia saat ini dengan 10 tahun lalu. Kalau 10 tahun lalu, Indonesia itu hanyalah mungkin kayak ya salah satu negara di Asia sana yang kita nggak perlu tahu, signifikannya nggak ada. Cuma kalau sekarang berita-berita Indonesia sangat banyak di portal berita normal. Karena memang makin banyak kepentingan orang Korea di Indonesia gitu, secara kolektif, misalnya bangsa Korea di Indonesia ataupun individual bisnis mereka di sini. Kalau lihat Wikipedia, jadi aku nggak tahu ini seberapa akurat atau enggak. Kalau lihat Wikipedia terakhir ada 100.000 orang Korea di Indonesia katanya. Bayangin ya, mereka penduduknya, kalau ini let's say ini akurat, tapi I don't know. Jadi don't take I don't take responsibility for this. Jadi let's say bener nih 100.000 orang Korea di Indonesia. Mereka tuh penduduknya 50 juta loh. Itu 100.000-nya ada di sini. Oke, dibandingkan dengan orang Indonesia di Korea tuh cuman 50 sampai 60 lah, tapi I think more like 55-an lah. Dan pekerjaannya beda kan, orang Korea ke sini jadi pebisnis, orang Indonesia ke sana jadi pekerja kasar. So kepentingannya besar banget di sini. So ya mereka tahu banget soal Indonesia. Soal budaya I don't know, tapi business wise very aware. Oh ya, ini mungkin Kak Alira bisa jawab pertanyaan satu ini dulu. Kira-kira untuk dari tren market Korea ini yang menjadi viral ini, kira-kira apa sih yang bisa dicontoh sama bisnis UMKM Indonesia? Kan itu kan budgetnya cukup besar, Kak. Tapi kira-kira unsur apa sih yang bisa dicontoh dari virality Korea ini untuk bisnis lokal Indonesia? Oke, bisnis lokal ya. I think gini, bisa mencontoh dari sisi bagaimana Korea ini membangun favorable view. Salah satu step simpelnya adalah dengan jualan cerita gitu. Mereka nggak necessarily cuman jualan produk kan, tapi ada cerita yang dibawa di situ. Cerita negatif, cerita positif, cerita menyentuh, whatever. Itu
sekarang semua bisa jadi bahan marketing ya. As long as, menurut aku sih semuanya ethical selama nggak bohong gitu. Ya misalnya semua idol kan punya cerita dia jadi trainee susah, atau enggak aktor-aktor yang sekarang baru besar di tahun 2020, tahun 2021, mereka harus bilang kayak, oh ya gue tuh ikut audisi berapa ratus kali sebelum gue akhirnya bisa karirnya melejit di saat umur gue udah mau 40 misalnya kayak gitu. Itu kan dia bangun cerita juga kan. Terus orang bisa kayak, oh my god, ternyata dia nggak cuma ganteng, dia juga pekerja keras, terus masa lalunya sedih segala macam gitu. Jadi I think jualan cerita ini masih bagus untuk jadi suatu strategi bisnis gitu. Dan itu tinggal disesuaikan sama produknya sih ya. Jadi kalau kita jualan cerita, kita punya loyal fans, atau kita bilangnya sih mungkin loyal customers, yang nanti loyal customers ini secara nggak langsung akan jadi ambasador untuk kita sendiri kan. Ini bisa dilihat di beberapa beauty produk lokal. Beauty produk lokal sekarang punya banyak campaign yang menarik, dan orang nggak pengen beli produknya, dia kadang share campaign-nya gitu. Dia udah share campaign-nya, orang yang followers aku yang nggak tahu, atau gini, aku lihat temenku share campaign itu, aku jadi lihat produknya, terus kayak, oh ternyata message mereka menarik, mungkin aku bisa beli karena I like the story gitu. Jadi itu bisa ditiru sih harusnya. Berarti dengan menjual cerita ini tuh bisa menjadi strategi yang bisa dicontoh ya Kak. Soalnya orang-orang juga mau konten yang relatable juga kan ya. Jadi betul. Mereka oke. Makasih banyak nih Kak Alira atas jawabannya. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim sama teman-teman, mungkin beberapa yang masih belum dijawab, mungkin bisa langsung ditanyakan ke Kak Alira yang langsung. Kak Alira mungkin bisa ada preferensi mau ditanya lewat mana? Boleh, kalau mau tanya, DM Instagram sih sebenarnya paling responsif, tapi tanya lewat Twitter juga nggak masalah. Twitter, Instagram, semua @aliralira. Yes, terima kasih untuk pertanyaannya. Banyak yang seru-seru untuk dijawab dan dibahas. Mungkin next juga bisa kita bahas bareng-bareng kalau memang ada tema yang tepat. Kita bisa bahas bareng-bareng mungkin dengan diskusi di Twitter dan media lainnya.